Assalamualaikum, terima kasih sudah klik video ini. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat, bahagia, dan tentunya diberi kelancaran rezeki, amin. Nah teman-teman, niat tulus untuk berbuat kebaikan kepada orang lain memang seharusnya dimiliki oleh semua orang. Namun terkadang selalu saja ada nih orang yang melihat dan mengambil kesempatan di atas kebaikan hati seseorang. Bukannya dia berterima kasih atau berusaha membalas kebaikannya, dia malah melakukan hal yang begitu tak terduga dan berakhir naas. Nah, gimana kisah lengkapnya? Langsung aja yuk kita kupas tuntas di channel Rikaro. Rafika Hasanuddin atau biasa dikenal dengan nama Vika. Ia merupakan seorang perempuan cantik berusia 22 tahun. Ia tinggal di sebuah perumahan sederhana berlokasi di Yusuf Bauti, Pacinongan, Kecamatan Sombaupu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Vika adalah seorang alumni dari universitas ternama. Tepatnya dia di Fakultas Indonesia Timur dengan mengambil jurusan farmasi. Beberapa teman dan keluarga Vika mengatakan Vika dikenal sebagai seseorang anak yang sangat baik. Dia mandiri, sabar, ramah, terpelajar, dan suka berbaur dengan orang lain. Vika juga dikenal sebagai mahasiswi yang tergolong cerdas dan aktif di kampusnya. Dia sering mengikuti beberapa program organisasi di luar pelajaran. Selain pintar dalam bidang akademis, Vika juga dikenal sebagai warga yang sangat baik dan juga ramah kepada orang-orang di sekitarnya. Warga mengatakan Vika ini selalu memberikan sedekah berupa uang atau makanan yang dia berikan kepada para pekerja di kompleknya. Salah satunya kepada seorang security bernama Pak Saleh. Nah, sedikit informasi ya, diketahui Saleh ini merupakan seorang pria berusia 38 tahun yang sudah cukup lama bekerja sebagai seorang satpam di perumahan tersebut. Dia tinggal dengan istri dan juga dua anaknya di sebuah rumah yang berlokasi tidak jauh dari tempat dia bekerja. Istrinya mengatakan, Saleh dikenal sebagai seorang suami yang sangat baik. Dia pekerja keras, romantis, dan terkadang juga humoris. Hal ini juga diperkuat oleh beberapa rekan kerjanya yang mengatakan bahwa Saleh adalah seorang satpam yang baik, ramah, dan sangat fokus saat bekerja. Namun, ada juga nih beberapa pernyataan yang membantah hal tersebut. Banyak juga warga yang berpendapat bahwa Saleh adalah pria dengan sifat yang buruk. Warga mengatakan Saleh dikenal sebagai seorang laki-laki yang nakal dan juga genit. Bahkan pernah nih di suatu hari Saleh pernah ketahuan sedang mengintip seorang wanita yang lagi mandi. Dikarenakan Vika ini adalah orang yang baik hati, dia sering membagi-bagikan sesuatu tanpa memandang latar belakang dari orang yang ia beri gitu ya, tanpa terkecuali Pak Saleh ini. Dia kadang memberikan Saleh uang untuk membeli kopi, rokok, dan juga cemilan untuk bekerja. Namun, bukannya berterima kasih sudah diperlakukan seperti itu, Saleh malah melihat adanya kesempatan di balik kebaikan Vika dan dia langsung merencanakan hal buruk kepada Vika. Kejadian mengerikan ini terjadi di tanggal 14 Januari 2017 lalu. Pada malam itu sekitar jam 11 malam, setelah Vika pulang dari aktivitasnya, ia sudah berada di depan rumah dan merasa dia ini kok diikutin sama Pak Saleh. Karena awalnya tidak curiga sama sekali ya, Vika di situ malah mengajak Pak Saleh untuk berkunjung ke rumahnya dengan tujuan untuk bersantai atau mengopi sejenak. Setelah di dalam rumah, Vika lalu minta izin nih kepada Pak Saleh untuk pergi ke kamar, ganti baju. Namun tanpa dia sadari, Vika meninggalkan handphone di atas lemari ruang tamu. Nah, setelah Vika ini selesai ganti baju dari kamar, dia menuju ke ruang tamu lagi. Di sana dia kaget karena melihat, loh, Pak Saleh ini kok memasukkan handphone miliknya ke dalam tasnya. Di sisi lain, Saleh yang kala itu kaget ketahuan dan dia juga takut ya bila aksinya ini dilaporkan oleh Vika kepada atasannya. Dengan cepat dia malah langsung membenturkan kepala Vika ke lantai.
Bahkan selain membenturkannya, dia juga sempat memukuli bagian wajah Vika sampai babak belur dan tidak sadarkan diri. Melihat Vika dalam keadaan pingsan, bukannya dia minta pertolongan, Saleh ini malah mengambil pisau di dapur dan berniat akan segera membunuh Vika. Hal keji itu pun berlanjut dengan Saleh yang langsung menggorok leher Vika sampai lehernya ini hampir putus, teman-teman. Setelah melakukan pembunuhan tersebut, Saleh pun panik dan dia mencoba untuk menenangkan diri dengan membakar sebatang rokok sambil melihat apa saja yang telah ia lakukan. Dan di saat merokok itulah Saleh ini terfikirkan untuk menyembunyikan tubuhnya Vika di rumahnya tanpa ada yang tahu seorang pun. Nah, sebelum membiarkan tubuhnya, Saleh terlebih dahulu membersihkan TKP dengan cara membuang pisau yang dia gunakan untuk membunuh. Dan juga dia membuang handphone yang sempat dia curi tadi. Itu dia buang ke sebuah parit yang ada di bagian belakang rumah Vika. Nah, setelah semuanya dirasa aman, Saleh lalu mematikan lampu rumah Vika. Dia kemudian keluar dari pintu belakang rumah Vika. Hal ini dia lakukan agar keberadaannya tidak diketahui oleh warga sekitar. Dan 2 hari kemudian, tepatnya di tanggal 16 Januari 2017, karena Saleh terus dihantui oleh kejahatan yang baru saja dia lakukan ini, serta dia panik ya, hal ini akan diketahui polisi. Dia pun terpikir untuk membuat alibi kepada polisi. Nah, siang itu dia kemudian menelpon pihak kepolisian sambil berkata bahwa dia telah menemukan tubuh Vika yang telah meninggal secara mengenaskan di dalam rumahnya. Mendengar laporan itu, pihak kepolisian pun langsung datang ke sana untuk melakukan olah TKP. Sesampainya di rumah Vika, polisi menemukan keadaan Vika yang sudah meninggal tergorok dengan kepala terbungkus kain dan ditemukan di dalam kamar mandi. Nah, selain itu polisi juga di sana berhasil menemukan beberapa barang bukti yang digunakan pelaku untuk membunuh Vika. Diketahui beberapa barang bukti tersebut ditemukan tidak jauh dari rumah Vika, ya di daerah paritnya tadi ya. Nah, setelah polisi melakukan olah TKP, Saleh pun memberikan kesaksian palsu. Ia bahkan menuduh paman Vika lah yang terakhir berada di rumah tersebut bersama Vika. Namun, saat polisi menginterogasi seluruh keluarga Vika, diketahui bahwa pamannya Vika malam itu sedang berada di rumahnya sendiri. Justru polisi di sini semakin mencurigai Saleh dengan alasan memberikan kesaksian-kesaksian palsu. Kecurigaan polisi semakin bertambah nih, karena ketika dilakukannya olah TKP, di situ mereka menemukan banyak sekali sidik jari Saleh di dalam rumah Vika. Dan polisi sama sekali tidak menemukan sidik jari orang lain di rumah Vika tersebut, yang menandakan bahwa saat kejadian di rumah tersebut hanya ada Saleh dan juga Vika. Tidak hanya itu teman-teman, polisi juga menemukan sebanyak 12 jejak kaki milik sepatu Saleh, yang sepatu itu sering dia gunakan untuk bekerja, serta sepuntung rokok yang berada di dalam kamar Vika, yang diyakini bahwa rokok itu merupakan rokok yang telah dihisap oleh Saleh. Ditambah lagi setelah polisi mengerahkan 2 anjing pelacak, di sana kedua anjing itu selalu mendekati Saleh dan mengendus-ngendus badan Saleh. Akhirnya dari semua bukti tersebut, Saleh pun langsung dinyatakan sebagai tersangka utama dalam kasus ini. Dengan semua bukti yang mengarah kepadanya, Saleh ini tetap kekeh tidak mengakui semua perbuatannya. Bahkan saat diinterogasi di kantor polisi pun, dia selalu mengelak dan juga menepis semua tuduhan. Sampai pada akhirnya Saleh pun mengakui semua perbuatannya lantaran dia sudah sangat lelah diinterogasi dan ditunjukkan bukti kuat bahwa dialah pelakunya. Setelah itu Saleh kemudian mengaku bahwa sebenarnya dia tidak ada niatan untuk membunuh Vika, mengingat bahwa Vika ini adalah anak yang baik dan juga suka membantu orang lain. Namun dikarenakan dia panik lantaran ketahuan ingin mencuri handphone milik Vika, dia pun secara spontan melakukan hal tersebut. Dan teman-teman, persidangan ini pun akhirnya dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2017 di pengadilan negeri yang berlokasi di PN Sungguh Minasa, Goa, Sulawesi Selatan. Saleh dinyatakan bersalah atas tuduhan pembunuhan tidak berencana, dan hakim pun langsung memberikan hukuman penjara kepada Saleh selama 17 tahun lamanya.
Oke, demikianlah kasus pada hari ini. Seperti peribahasa air susu dibalas air tuba, Vika yang tulus berbuat baik kepada Saleh malah harus menerima kenyataan pahit dan berakhir dengan begitu tragis. Gimana nih pendapat kalian pada kasus kali ini? Silahkan sampaikan di kolom komentar dengan bahasa yang sopan tentunya. Ingat teman-teman untuk selalu hati-hati dan waspada. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye, thank you.